Dalam 2 hari lagi akan ada rilis data penting nih. Kira-kira apa ya? Yuk mari kita cek. Tapi sebelum itu kenalan dulu. Nama saya adalah Julie dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Jadi di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham dan disclaimer, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual ya. Sebaiknya disesuaikan kembali dengan trading style-nya masing-masing juga. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju aja. Saya akan share screen. Dan data penting ini juga bisa teman-teman akses sendiri lewat website tradingeconomics.com. Jadi, di tanggal 19 nanti, yaitu hari Kamis, tepatnya di jam 1 AM atau 1 subuh, ini harusnya jamnya sudah disesuaikan dengan waktu setempat waktu di Indonesia sini. Ada Fed Interest Rate Decision atau keputusan pemotongan suku bunga US. Secara konsensus akan pemotongannya itu berupa sebesar 25 basis point. Tapi menurut beberapa media, jadi beberapa analis itu bilang akan terjadi pemotongan itu sebanyak 2 kali atau bahkan sebanyak 3 kali. Nah inilah yang akan ditunggu-tunggu. Seharusnya pemotongan suku bunga ini, kalau menurut beberapa analis itu sudah terproyeksi pada chart, jadi udah price in ya, udah terjadi gitu. Karena eh, beberapa analis ataupun beberapa pelaku market itu sudah memprediksi, makanya IHSG itu sudah naik duluan. Khawatirnya nanti setelah Fed melakukan pemotongan suku bunga, nanti akibatnya malah pada taking profit atau pada sell on news. Biasanya sih kalau secara chart dari berdasarkan historical itu nggak terjadi langsung ya. Jadi bisa aja yang kejadiannya adalah kalau berdasarkan historical itu setelah pemotongan suku bunga 6 bulan kemudian baru marketnya drop. Jadi teman-teman ya berjaga-jaga aja. Kita sebagai trader kita selalu bereaksi. Jangan, nggak perlulah memprediksi. Kalau memprediksi aja bisa aja kita salah. Tapi kita harus siap untuk bereaksi. Jadi udah siap-siap nih. Kalau marketnya naik, kita harus bagaimana? Kalau marketnya turun, kita harus bagaimana? Jadi kita udah persiapin dulu ya strategi-strategi yang bakalan terjadi. Saya akan balesin juga komen-komen yang udah masuk di kolom komentar. Jadi I'm so sorry nih, harusnya saya Senin biasanya ya, dan minggu lalu itu nggak ada YouTube karena memang saya lagi sakit waktu itu. Jadi sorry ini untuk beberapa saham saya nggak sempat bahasin di minggu lalu, cuma hari ini akan saya bahas ya. Dan kita juga akan screening beberapa saham-saham yang menarik, barangkali bisa memberikan cuan untuk teman-teman. Tadi data economics udah, kalender economicsnya udah, nanti kita langsung ke Telegram. Jadi nanti analisa saya itu menggunakan tools dari Wisdom and Invest. Tools ini tuh buatannya Win ya, atau Wisdom and Invest itu singkatannya Win. Jadi nggak bisa didapatkan dimanapun, hanya bisa dengan cara berlangganan yang pertama. Jadi bayar membership, berlangganan, dan teman-teman akan mendapatkan banyak banget fasilitas, yaitu ada stock pick, teman-teman bisa akses ke Winbot, jadi bisa pakai botnya ini yang saya pakai ini. Terus ada juga analisa-analisa, kita juga ada kelas-kelas gratis. Nah, kelas gratisnya itu nanti akan saya share nih di hari ini. Lalu cara yang kedua, kalau yang tadi caranya menjadi member, cara yang kedua bisa didapatkan secara gratis, yaitu buka rekening sekuritas melalui rekanannya Win. Kita punya rekanan banyak banget, ada Stockbit, ada MNC, NH Korindo, ada JUC, ada Sukor, dan ada Investasiku. Silakan lihat aja linknya udah saya share di bawah untuk pembukaan rekening. Tapi kalau teman-teman mau dipandu atau dibimbing oleh adminnya, boleh banget silakan kontak aja. Nomor adminnya juga ada di deskripsi di bawah. Jadi tanya-tanya dulu aja kira-kira gimana sih langkah-langkah untuk buka rekening. Nanti akan dipandu satu persatu. Kalau perlu memang lokasinya di Jakarta, mau buka rekening secara offline, itu juga bisa kita bantu. Jadi don't worry, tanya-tanya dulu aja, nanti selanjutnya mudah-mudahan kita berjodoh. Besok ada acara nih dari investasiku. Kita ada live Instagram, jadi yang mau bergabung tinggal join aja ke Instagram, ikutin acara live-nya. Kita mau bahas tips sukses trader dengan Pace. Apa sih Pace? Yang belum tahu dan penasaran?
sekedar insight aja, memang ini agak out of topic, tapi tetap Pace ini biasanya bisa diimplementasikan juga untuk trader. Penasaran kan seperti apa? Cek dulu, kalau gak cocok, it's okay. Silakan diambil aja yang positifnya, yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat atau tidak dirasa oke, maka tinggalkan saja. Oke, don't worry. Jangan khawatir ya. Nanti Sabtu juga ada kelas Fibonacci. Ini flyernya belum dibikin nih karena tadi dadakan. Fibonacci Sabtu ini jam 9 sampai jam 11. Jadi saya ngajar untuk teman-teman, saya akan ngajar bagaimana sih cara menggunakan Fibonacci untuk trading. Di manakah cara menentukannya? Jadi Fibonacci ini seperti support dan resist ya. Jadi untuk mencari target resist, mencari target penurunan, target kenaikan, atau bahkan di saham-saham yang all time high. Pasti bingung kan? Kalau udah all time high, udah paling tinggi, di mana lagi resistnya? Nah, pakai Fibonacci bisa. Ini free untuk para member, tapi daftar dulu ya ke admin. Dan yang non-member itu hubungi admin untuk info biaya pendaftaran. Jadi khusus untuk member aja free. Kalau yang mendaftar, yang non-member, maka bisa dapat free 1 bulan membership. Untuk resminya nanti akan kita share juga. Bisa pantau aja Instagramnya Wisdom and Invest, pasti kita ada posting di situ. Oke, atau join ke grup Telegramnya Wisdom and Invest yang publik. Kadang-kadang kita ada send berita-berita menarik atau info-info penting kita juga share di situ. Screening, ini ada screenernya sih. Biasanya di sini juga ada ya. Jadi kita punya channel broadcast yang di broadcast per 30 menit. Jadi teman-teman bisa lihat per 30 menit itu kira-kira saham apa sih yang masuk ke dalam screener atau saham-saham apa yang menarik. Saya langsung bahas saham yang di request sama teman-teman tadi. Ini tadi ada beberapa ya, ada Sido, ada PLN, ada Indo, itu akan saya bahas. Udah saya catat nih, jadi tinggal kita bahas aja. Se- Sekilat info, saya bahas IHSG-nya dulu. Jadi kalau yang chart saya pakai ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Saya sebutnya, atau kita biasa sebut ini chart WIN. Jadi dia menggunakan trading system yang memang spesifik by Wisdom and Invest. Gimana cara pakainya? Cara pakainya ini sangat simpel banget. Tinggal lihat momentumnya aja. Jadi yang paling bawah ini itu adalah momentum. Saya hapus dulu ya. Ini adalah momentum. Dan yang perlu teman-teman lihat adalah cari aja yang momentumnya biru. Jadi saat momentumnya berwarna biru Ben Hur, karena ini ada biru tua juga ya, ada biru langit juga kayak di sini. Jadi yang bagus adalah biru Ben Hur dan semakin meningkat. Itu yang perlu kita cari dalam sebuah saham. Kalau ini IHSG, kita kan nggak beli IHSG, tapi kita bisa melihat oh ternyata IHSG-nya bagus karena dia ada momentumnya dan momentumnya semakin menguat. Kalau sekarang momentumnya, menurut saya sih ya, dan dari waktu itu juga udah saya info dari video-video sebelumnya, ini tuh sebenarnya terjadi pembentukan divergen. Jadi bisa aja jadi bearish divergen. Jadi mesti hati-hati ya, kalau sampai dia patah trennya, artinya dia akan koreksi ke bawah. Tapi nggak perlu khawatir ya. Jadi nggak perlu sampai, aduh udah mau turun nih, jadinya nggak beli-beli. Jadi ditungguin aja. Boleh berhati-hati karena memang yang namanya divergen itu nggak selalu langsung terjadi. Bisa aja dia akan naik dulu. Sama seperti ini ya, dia nggak langsung turun, dia malah naik dulu. Karena dia masih dalam proses pembentukan. Jadi bisa aja dia akan membentuk momentum, tren momentum yang lebih kecil lagi. Seperti ini. Tuh, gundukannya jadi ada 3 nih, misalnya begini, agak memendek, terus memendek lagi. Dan ini naik lagi. Bisa aja seperti itu. Nanti ketika dia patah tren baru valid divergen itu terjadi. Secara foreign flow ini masih oke. Sebentar ya, ini ketutupan. Saya share ulang. Sebentar. Nah, oke, secara foreign flow, jadi IHSG ini memang ya sangat bergantung sekali dengan inflow dari foreign. Ketika foreignnya outflow, maka IHSG kita terkoreksi. Foreign outflow di chart ini ditunjukkan warna oranye-oranye. Jadi kalau oranye,
foreignnya atau asing jualan. Kalau ijo-ijo asingnya net buy. Makanya nih ijo-ijo sangat bagus banget. So far inflow-nya itu masih ada, terutama di sektor finance. Jadi yang punya finance, hold aja sampai patah tren baru exit atau taking profit. Jadi hold aja ya untuk banking-bankingnya ini masih bagus banget. Mudah-mudahan kalaupun terkoreksi, biasanya sih ya secara historikal itu kan di bulan 10-11 itu terjadi koreksi. Jadi pasang aja trailing stop. Ini kan masih September nih, belum selesai, belum masuk ke November juga. Oktober, maksudnya Oktober, belum masuk ke Oktober juga. Jadi ya udah wait and see aja dulu. Makanya bukan waktunya untuk beli lagi sih sebenarnya. Justru kalau yang belum punya, nunggu aja sampai nanti sekitar Oktober November. Kalau dia terkoreksi, maka itu kesempatan untuk buy. Dan bisa di hold sampai biasanya ya sampai Januari. Sekitar Januari Februari gitulah itu mulai market akan terkoreksi lagi biasanya, tapi kalau ini jadinya luar biasa kita nggak tahu karena ada data-data penting yang akan dirilis, maka tetap pantau terus hasilnya itu seperti apa. Kalau market tiba-tiba berbalik arah, maka jangan lupa ya untuk bereaksi dengan cepat juga. Itu tadi kalau banking aku nggak perlu mention lagi lah ya. Ini kayaknya udah dari lama banget, udah di share. Jadi yang penting hold aja. Kalau banking mah nggak usah khawatir deh, hold aja, oke? Dan saya bahas yang pertama Sido dulu, karena tadi ada yang nanya Sido, cuma maaf terlambat bahasnya ya. Dari minggu lalu sebetulnya udah ditanyain. Ini sama seperti yang saya bilang tadi, kejadiannya dengan IHSG, yaitu terjadi divergen. Divergennya tuh waktu di sini ya, ini harganya naik. Jadi bukan sekarang, ini udah lewat. Saya mau jelasin doang gimana sih konsep divergen itu. Divergen itu momentumnya tuh semakin melemah. Momentum secara tren. Jadi di sini ada momentum yang kecil, di sini ada lagi tren momentum yang besar. Di sini ada tren yang kecil, di sini ada tren yang besar. Jadi momentum trennya ini terus melemah. Dia bikin 3 gundukan tuh. 1, 2, 3 ya. Sama seperti si IHSG. Dan ini harganya terus naik. Sampai di satu titik dia akhirnya stop. Dia akhirnya patah tren. Udah nggak bikin new high lagi. Dia patah tren. Tuh, di sini juga kebentuk tren begini kan. Nah itu udah harusnya saatnya untuk exit. Ini momentumnya juga udah mulai nggak oke. Sebaiknya belum entry. Ini jadi belum ada sinyal untuk entry. Kalau mau cari saham-saham yang baru, maka carilah yang ada momentumnya menguat. Jadi cuma ini saat-saat awal-awal momentum semakin meningkat itu yang menarik. Jadi yang momentumnya ada biru-biru itu yang bagus. Ini momentumnya sih merah tua di sini ya, merah tua agak membaik karena dia lagi mantul atau dia lagi apa ya namanya ya. Biasa kalau saham kan nggak selalu langsung turun ya, dia akan mantul begini, zigzag. Resist 692 atau 700. Kalau dia nggak bisa break dari situ, maka dia akan turun lagi ke bawah. Karena jalannya zigzag. Jadi di sini ada channel, dia akan zigzag di dalam sini. Kecuali kalau dia mampu breakout ya. Kalau dia breakout, dia akan menarik lagi. Jadi si Sido ini hanya menarik kalau dia mampu break dari channel downtrendnya. Selama dia belum bisa keluar dari channel downtrend, maka dia akan zigzag di dalamnya, dia akan kembali turun dan dia akan uji lagi MA 200. MA 200, 635, 450, kalau dia mantul boleh spek buy. Kalau dia mantul barangkali dia akan sideway ya di area sini. Maka bisa untuk fast trading aja. Oke, kita lanjut ke APLN. APLN ini udah lama banget saya pernah share di YouTube juga. Dan Happy Cuan kalau yang udah punya. So far APLN-nya masih oke karena masih di dalam channel up. Karena di dalam channel up, jadi saham itu nggak selalu naik ya. Dia biasanya ada yang gerakannya tuh zigzag di dalam channel. Maka mudah-mudahan ini akan mantul dan dia akan menguji resist dari channel. Mantul ke sini nih. Jadi dia akan uji resist 139 sampai 141.
Angka ini udah generate langsung otomatis oleh sistem. Makanya teman-teman enak banget kalau pakai Chartwin ini udah bisa tahu sendiri gitu, bisa ngecekin sendiri, bisa request chartnya sendiri dan lihat sendiri. Oh, supportnya di sini, resistnya di sini. Nggak perlu sebentar-sebentar nanya sama orang. Oke? Support 127, resist 139, 141. Selama dia di atas itu masih oke, selama di atas 127 atau bergerak di dalam channel itu masih oke. Kalau dia breakdown, jadi support kita kasih toleransi lah ya 126 sampai 122. Kalau dia breakdown ke sini, maka ya udah kemungkinan besar dia patah tren. Momentumnya sih agak melemah, tapi wajar karena kan dia lagi koreksi ke sini ya. Nanti kalau mantul biasanya bisa jadi dia akan naik lagi. Selama dia pokoknya masih berada di dalam channel up, dia masih oke, masih bagus. Lanjut Indo. Untuk Indo, ini kayaknya tidak liquid banget. Rata-rata transaksi di bawah 1 miliar, biasanya sih saya nggak suka. Saya hanya suka kalau sudah di atas 1 miliar atau bahkan lebih. Jadi terus ya, semakin dia liquid, semakin dia serius. Kalau dia cuma di bawah 1 miliar, bisa aja dia naik sehari, besoknya turun. Naik sehari, sorenya turun gitu. Tapi kalau dia likuiditasnya itu semakin liquid, otomatis biasanya lebih serius, lebih lama jalannya. Karena logikanya gini, dia udah investasi atau market makernya tuh udah beli saham begitu banyak istilahnya gitu ya. Invest di saham ini, dia mau naikin nggak mungkin cuma 1 2 hari. Nah, makanya saya lebih suka cari saham yang memang likuiditasnya itu bagus, semakin meningkat transaksinya atau volumenya, maka paling enggak kita bisa ikutin atau kita swingkan seminggu gitu misalnya. Jadi nggak cuma 1 hari habis itu hilang, market makernya udah nggak ada, harganya udah nggak dijagain. Jadi nggak enak ya kalau kita cari saham-saham yang nggak liquid. eh jadi saya sih nggak saranin ya, cari aja saham yang lebih liquid. Oke, kita lanjut ke tadi RCCC. Nah, RCCC ini tadi saya cek, ini adalah saham akselerasi. Biasanya sih saya nggak nyaranin ya saham akselerasi karena high risk banget. Cuma kalau beberapa teman-teman ada yang suka saham-saham high risk ya, it's okay. Itu balik lagi ke masing-masing. Cuma saya pribadi, saya nggak biasanya saham akselerasi saya hindari. Kalaupun saya masuk, saya paling porsinya sangat sedikit gitu. Nah, prinsipnya sama, mau saham apapun, mau saham gorengan, saham akselerasi, intinya adalah cari sahamnya ketika atau entry ketika dia ada momentum yang semakin menguat, volumenya juga menguat. Jadi inilah yang bagus. Sekarang bisa lihat momentumnya adalah merah-merah. Jadi kalau merah-merah itu nggak bagus ya. Kalau momentum ini yang bagus, kalau ini momentum yang biru tua dan melemah, momentumnya itu udah nggak oke. Apalagi kalau dia merah, itu hindari. Berarti si RCCC ini sebaiknya hindari. Karena udah patah nih trennya juga. Dia sudah nggak di dalam tren lagi, momentum sudah merah-merah, maka sudah selesai. Cari aja saham lain yang punya yang baru mulai ya, jangan yang udah selesai. Selanjutnya wins. Untuk Wins, ini juga likuiditasnya sih ya oke lah di 2 miliaran. Cuma volumenya itu nggak menguat. Saya carinya, sukanya yang ada momentum dan volumenya menguat. Biasanya akan lebih serius. Kalau ini enggak ya, momentumnya masih titik pink, jadi dia akan sideway aja. Volumenya juga belum gimana-gimana. Jadi menunggu kalau sinyal entry adalah ketika dia ada momentum biru semakin menguat dan ada volume semakin menguat juga. Ketiga hal itu. Trennya juga kalau bisa yang up, jangan yang begini ya. Jadi ini belum ada sinyal menurutku. Tunggu sampai ada ketiga syarat yang tadi saya bilang itu. Saham pertama, jadi kita masuk ke screening. Ini bisa di request manual ya untuk screenernya. Cuma
Tadi saya udah request duluan, jadi ini hasilnya. Di channel juga ada, jadi kalau teman-teman nggak mau request sendiri, bisa langsung lihat dari hasil screening yang ada di broadcastan ini, di dalam channel. Oke, yang pertama saya langsung aja bris. Hari ini brisnya mantap. Dan happy cuan para member, karena udah kita share ya. Happy cuan, jangan lupa pasang trailing stop. Secara VWAP ini lumayan agak jauh nih closingnya di atas VWAP. Jadi kalau besok dia koreksi dulu, wajar-wajar banget ya. Momentumnya oke, volumenya bagus banget. Mudah-mudahan kalaupun koreksi, koreksi sebentar aja, sideways, konsolidasi, habis itu naik lagi lanjut. Foreign flow-nya bagus banget. Ini foreign flow dari Breeze. Ingat yang tadi saya bilang, hijau-hijau artinya net buy. Dan ini masih terus net buy ya, foreign-nya. Jadi masih menarik. Yang udah punya pasang trailing stop, yang belum punya, coba kita lihat chart hourly. Jadi kita bisa request chart itu multi time frame. Bisa di 5 menit, bisa di 1 jam, bisa di 4 jam, bisa di daily. Jadi enak banget. Dan ini real time ya. Misalnya kita request chart di sekarang 5 menit, maka ya udah itu adalah chart di 5 menitnya. Jadi kita bisa pakai untuk fast trading juga. Secara hourly, ini ada supportnya di 29, ini buletin ya, 2970 dah, 2970. Itu adalah support trend, resist di 3180, 3160 sampai 3180. Jadi kalau dia koreksi ke sini, yang belum punya silakan untuk entry. Tapi kalau udah punya, jangan lupa pasang trailing stop ya. Selama dia masih di dalam tren, ini masih bagus. Kecuali dia udah patah trennya. Momentumnya masih oke. Lanjut kedua adalah bumi. Bumi. Bumi agak high risk sih. Cuma ini hari ini candlenya bagus, dia breakout, volumenya lumayan, momentum juga naik lagi. Dia bergerak dalam channel, jadi jangan heran kalau seandainya dia koreksi dulu ke channel bawah. Karena jalannya begini ya, zigzag. Bisa nggak besok langsung naik? Bisa aja. Jadi bisa aja dia naik dulu, habis itu baru besoknya dia koreksi kembali. Misalnya koreksi ke 104 gitu. Jadi support terdekat ini ada di 104, juga di win line yaitu 98 dan support trend di 95. Yang udah punya tinggal pasang trailing stop, yang belum punya maka bisa buy on weakness. Tadi resist sudah saya share ya. Resist 106, resist selanjutnya 112. Kita lanjut ke Cleo. Cleo juga menarik karena dia sudah break dari channel yang ini, tapi nggak langsung up ya. Yang namanya saham itu kan biasanya ada zigzag juga. Jadi bisa aja dia bergerak begini, habis itu naik lagi. Jadi kalau dia koreksi ke area 1195 sampai 11, di sini angkanya 1170, maka justru kesempatan untuk spek buy. Tapi dicek lagi kembali, masih bagus nggak gitu. Kalau tiba-tiba dia jebol ke bawah itu jadinya jelek. Sini ya, 1170 support. Kalau dia jebol ke bawah malah jadinya jelek. Artinya bisa aja dia jadi sideways lebar ke support selanjutnya yaitu 1105. Jebol ke bawah 1105 ini jadi jelek karena jadinya patah tren lagi. Jadi ingat ya, saya ulang, support 1220, 1170, support krusial di 1105. Resist 1310, 1410. Ini momentumnya ada tuh menarik. Selain Cleo, deal. Cuma deal ini saya udah share cukup lama. Deal. Kalau yang masih hold sejak bawah, ini waktu itu saya share kapan ya? Udah lama banget. Asri, ada deal, terus Pani saya pernah share ya. Oke. Hmm, kita lanjut dulu. Untuk deal, hari ini dia breakout.
Tuh, ini kan cakep ya, trennya up, volumenya up, liquid banget jadinya, juga ada momentum. Mudah-mudahan lanjut lagi nih. Resist 223, 235, support 210, 204, win line di 199. Nih, saya mau share deal weekly. Saya share juga foreign flow-nya. Jadi di sini ya sejak dia break dari channel downtrendnya, ada momentumnya, di sini ada volumenya juga menguat. Jadi ini oke banget. Secara weekly juga di sini nggak ada resistnya. Ada resist maksudnya, ini resist ya, tapi nggak ada resist kuat. Kalau yang berupa garis-garis itu adalah support dan resist yang kuat. Jadi secara weekly ini menarik banget. Mudah-mudahan dia bisa lanjut terus. Candlenya higher high ini berarti candle lumayan ya, strong up gitu. Kalau weekly support di 206 dan win line-nya di 187. Ini deal tuh foreign flow-nya tuh wow, luar biasa. Keren banget kan? Ini oke deal-nya Asri. Asri juga saya share-nya sudah lama banget. Khawatirnya ini foreign-nya udah mulai pada taking profit juga nih. Jadi hati-hati ya. Ini untuk update aja, bukan untuk new entry. Selama dia masih di atas garis win line, ini kan lagi konsol ya, masih oke. Kalau dia break lagi, maka artinya akan lanjut lagi. Yang mau spec buy mungkin bisa spec buy on weakness. Jadi entry-nya tuh di area support. Ini kan karena sideway, maka kita entry-nya di dekat-dekat support ya. Kalau dia jebol win line, artinya goodbye. Karena artinya sinyal sell. Yang di sini ini ada statusnya hold. 90% tuh sejak muncul segitiga hijau. Nah, tapi kan kalau kita entry, biasanya kita butuh konfirmasi. Soalnya kalau segitiga yang di sini bisa aja dia hanya spekulatif buy. Kalau dia udah ada volume, udah ada momentum menguat, trennya menguat, maka bagus banget. Justru itulah saham-saham yang kita harus cari. Ada inflow foreign lagi. Makanya kalau teman-teman ketemu lagi saham-saham seperti ini, bisa diincar. Ini support win line di 238. Batasin ya, kalau dia muncul segitiga merah, dia patah tren, maka goodbye. Resistnya tadi udah 268, 282. Selanjutnya era, sebentar, saya request dulu yang weekly-nya, karena daily-nya cakep, tapi weekly-nya harus hati-hati nih. Di monthly ini baru kelihatan. Secara daily bagus ya, dia ada trend up-nya, tapi ingat trend up itu bisa aja dia zigzag. Artinya paling aman sebenarnya beli di support, yaitu support 438, support winline 434, support trennya di 424. Kalau dia eh, nggak mau koreksi lagi, sebenarnya bisa juga kita spekulatif buy dengan mengatur porsi money manajemennya. Jadi kita misalnya mau entry di atas nih, jadi kita entry-nya sedikit aja. Kalaupun nanti gagal, kita bisa exit dulu, jadi cut loss-nya itu sangat kecil sekali. Kalau seandainya ternyata kita hanya titip sendal, kita belinya sedikit, terus dia malah naik terus gitu ya, maka kita bisa averaging up. Sedikit, sedikit, sedikit gitu. Dan sisanya kita cari saham lain aja yang belum naik gitu. Jadi si era menarik. Tadi support udah saya share ya. Support 438, 434, 424, resist 464, 486. Daily ada momentum biru tuh. Dan weekly-nya, sebentar. Weekly-nya juga ada momentum biru. Cuma ada resist kuat di 484. Secara monthly, dia lagi menguji tren besar nih. Bentar ya. Nah, jadi ini menarik. Tapi ini chart monthly. Kalau dia chart monthly artinya belum valid.
dia hanya valid kalau sudah di end of month. Jadi satu candle ini 1 bulan ya, sangat lama sekali. Kalau dia mau konsolidasi dan membutuhkan 2 candle aja, itu artinya 2 bulan. Nih, seandainya dia konsolidasi dulu, 2 candle aja itu udah 2 bulan, 3 candle 3 bulan, jadi lumayan lama ya. Kalau mau kalau nggak mau nunggu kelamaan, maka bisa menunggu konfirmasi, yaitu ketika dia sudah di atas ini. Jadi seperti di saat ini, dia konsolidasi tuh 3 candle ya, artinya 3 bulan. Momentumnya berupa titik pink, and then di sini ada momentum biru pertama. Jadi kalau mau entry, mau konfirmasi, boleh menunggu 1 candle, 1 bar momentum berwarna biru. Atau kalau mau spek buy sekarang ya boleh, silakan aja gitu. Ya, silakan atur strateginya masing-masing. Setiap orang punya strategi masing-masing, bebas. Yang penting saya udah share di situ, eranya cukup menarik, apalagi kalau dia konfirmasi naik. MAPI, MAPI, MAPI sama MAPA mirip lah. Satu keluarga ya, Mitra Adi Perkasa, cuma beda ininya, beda bidang. Dan si MAPI ini ada momentum masih oke, dia break high, supportnya sekarang jadi 17.25, selanjutnya 16.55, jadi itu support-supportnya. Kalau misalnya supportnya nggak disamperin dan teman-teman pengen entry, maka salah satu tips adalah bisa entry sesuai dengan VWAP. VWAP ini bisa lihat di RTI juga, yaitu AVG price atau harga rata-ratanya ya. Jadi istilahnya ini adalah patokan supaya saat kita masuk tuh harganya nggak kemahalan. Tapi AVG price ini dia hanya berlaku di 1 hari. Di hari yang sama. Karena ya transaksi terjadi, dia ada rata-rata, harga rata-rata di hari itu. Kita bisa pakai untuk entry di hari itu juga atau maksimal di esok hari. Jadi kalau misalnya hari ini penutupannya di atas VWAP atau di atas AVG price, maka ada potensi besok dia akan kembali ke harga VWAP-nya. Jadi ibaratnya gini, harga kan fluktuatif ya. Harga fluktuatif, lalu ada harga rata-rata. Nah, kita mau memastikan bahwa kita entry di harga rata-ratanya itu. Jadi bisa pasang beberapa antrian, misalnya mau HK sedikit di VWAP, lalu di bawah VWAP. Sehingga ketika dapat semuanya, mudah-mudahan harga kita di rata-ratanya. Oke, resist 1835, 1865. MAPI. Coba cek MAPI weekly. Hmm, weekly-nya. Kita mesti cek juga ya, karena takutnya nanti ada tiba-tiba resist weekly, ternyata resist kuat. Secara weekly 1850 ya, resist. Lanjut BBTN. BBTN menarik juga. Sektor finance sih lagi menarik. Pilih salah satu aja. Kalau misalnya mau ambil sektor finance, jangan semuanya. Cuma memang BBTN agak beda sendiri ya. Dia kan lebih ke banking, tapi lebih ke properti gitu. Uh, jadi si BBTN ini supportnya ada di 1400, resist 14. Kita buletin berapa ya? 1480 karena harus dibuletin sesuai fraksi. Ini angkanya dia generate automatic by system. Jadi kadang-kadang harganya itu nggak sesuai dengan fraksi. Kita mesti buletin lagi sesuai dengan fraksi. Tadi support 1400, resist 1480. Momentumnya belum gede-gede banget, tapi selama dia bertahan di sebelah sini di atas 1400 itu menarik, mudah-mudahan dia bisa lanjut lagi. Oke, kalau patah tren maka nggak jadi ya, cancel. Lanjut, Antam. Antamnya menarik karena hari ini mantul. 3 candle higher high, walaupun kemarinnya merah, tapi termasuk higher high. Momentumnya merah yang semakin membaik. Jadi kalau momentum merah semakin mengecil itu artinya membaik. Sama seperti di sebelah sini, ini adalah momentum yang membaik. Jadi mudah-mudahan dia terus membaik. At least dia akan seperti ini ya. Sebentar.
At least seperti ini. Nah, mantul ke area resist. Mudah-mudahan nih. Resist 1300, 1400, 1475, MA 200 di 1500. Support low hari ini 1345 dan 1300. Itu supportnya. Selain Antam, Acesnya juga menarik selama dia bertahan di atas win line. Momentumnya ada walaupun volumenya belum fantastis dan dia masih di bawah MA 200. Kalau mau spek buy di dekat win line aja, yaitu 760 sampai 750. Jadi dia masih konsol sebenarnya ya, di area sini dia konsol, buy on weakness saja. Kalau dia break dari MA 200, yaitu 810, maka hold. Resist 810, 820, 830, 850. Agro. Ini juga menarik. Walaupun dia belum ada momentum biru Ben Hur sih. Ini ada momentum tapi momentumnya biru langit. Yang ini tuh ada angkanya di sebelah kanan ya. Jadi ketahuan ini momentumnya apa? Titiknya masih pink. Jadi masih konsol atau masih sideway, bukan konsol ya. Kalau konsol kan hanya sebentar. Maksudnya kalau konsol itu sebutannya untuk dia range-nya kecil dan biasanya terjadi yang sehat adalah konsol itu 5 candle maksimal 10 candle. Artinya 1 sampai 2 minggu. Paling cepat 3 candle atau 3 hari. Paling lama 2 minggu. Biasanya kalau lebih dari 2 minggu itu saya udah nggak suka. Jadi saya tinggalin. Yang ini dia masih di dalam range ini. Jadi secara tren sebenarnya sideway-nya sangat lebar sekali. Yaitu 258 sampai 300. Yang mau spek buy boleh, silakan tentuin strategi bagaimana. Pokoknya dia bergerak di dalam range itu, bisa sebisa mungkin entry dekat support dan begitu di dekat 300 atau di 294, 290 itu boleh untuk taking profit. Tapi kalau dia breakout maka silakan untuk di hold. Ini masih cukup menarik. Coba kita cek secara weekly-nya. Bank-bank digital ya, masih cukup menarik. Oh, tren besarnya juga masih sideways sih. Jadi untuk pas trading aja, buy on weakness, sell on strength. Kecuali dia break 300 ya. Kalau dia break 300 maka di hold. Itu sangat menarik. Kalau dia patah tren atau dia turun ke bawah, ini berapa ya? 250 kali. Di bawah 250 maka jadinya tidak menarik lagi. Oke, udah berapa itu? 11 saham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran, silakan banget. Kalau ada pertanyaan untuk saham ataupun di luar saham, mau nanya tentang trading style atau indikator atau apapun itu boleh banget ya. Silakan drop di kolom komentar. Nanti akan saya baca dan akan saya bahas. Besok kita ada ini, jangan lupa ada acara IG Live, jadi bisa tanya-tanya saat IG Live juga. Dan ada kelas Fibonacci hari Sabtu nanti jam 9 sampai jam 11 untuk para member free, tapi harus ingat daftar ya. Thank you semuanya, semoga sukses selalu. Sampai jumpa, and bye-bye.